Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita, karena sebagai manusia biasa kita pasti punya salah dan dosa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, salat berjamaah merupakan kegiatan yang sangat mulia, ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bisa melaksanakan salat berjamaah, maka bersyukurlah. Dimanapun kita berada, ada perasaan mengganjal, ada perasaan yang tidak nyaman apabila kita tidak berjamaah, maka berarti kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang sudah terpilih untuk mendapatkan kenikmatan dalam berjamaah. Kemudian di antara adab yang sangat penting dalam salat berjamaah yaitu adalah mengikuti imam dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Artinya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila ia ruku', maka ruku'lah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini mengajarkan agar kita sebagai makmum tidak boleh mendahului imam, tetapi juga tidak boleh tertinggal jauh dari imam. Nah, bagaimana jika imam bergerak tetapi takbirnya tidak terdengar? Karena terkadang kita mungkin sholat yang sangat jauh, atau mungkin tiba-tiba mati lampu dan lain sebagainya, pengeras suara tidak terdengar. Maka kalau kita bisa melihat imam tersebut, maka ikutilah imam ketika imam sudah mulai bergerak, seperti itu. Jangan mendahului, tapi juga tidak menunggu imam sampai selesai sempurna dalam gerakannya. Jadi kita melihat ketika dia sudah mulai bergerak, maka kita ikut bergerak di belakang imam. Namun jika kita berada di saf belakang sehingga tidak dapat melihat imam, misalnya ketika akan sujud, maka kita mengikuti takbir imam. Ya, kita mendengar imam Allahu Akbar, maka kita ikut bergerak. Jika takbir tidak terdengar karena mungkin ada segala halangan dan sebagainya, kita melihat gerakan makmum yang ada di sebelah kita atau di depan kita. Ya, karena mereka juga mengikuti imam. Maka misalnya kita terletak jauh dari imam, maka kita dan tidak terdengar imam itu takbirnya, maka kita mengikuti makmum yang ada di depan kita atau di sebelah kita yang mendengar. Inilah mengapa para ulama menjelaskan bahwa makmum dapat mengetahui perpindahan imam dengan 3 cara. Kalau melihat gerakan imam, maka ikuti gerakan imam. Mendengar takbir imam, maka ikuti takbir imam. Melihat gerakan makmum di depannya, maka ikuti gerakan makmum di depannya atau di sebelahnya. Ya, maka jangan sampai kita menebak-nebak gerakan imam atau bahkan mendahuluinya. Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras, bahwa kita tidak boleh
mendahului imam. Maka ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut Allah mengubahnya menjadi keledai. Maka ini penting sekali kita ini, bahwa mendahului imam dapat membatalkan jamaah dan bukan perkara yang ringan. Maka dalam salat berjamaah, ketika kita menjadi makmum, ikutilah imam dengan tenang dan tertib, tidak mendahului imam. Jika suatu saat mungkin ketika kita menjadi imam, maka keraskanlah takbir kita, takbir intikal, perpindahan dari takbir berikutnya ke gerakan berikutnya. Perpindahan secukupnya agar makmum mengikuti gerakan sholat, yaitu dengan isyarat takbir kita yang terdengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salat kita semakin khusyuk, semakin utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.